Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di dalam bab matematika yang baru, yaitu tentang trigonometri. Sebenarnya, apa sih manfaat kita mempelajari trigonometri sehingga harus dipelajari di tingkat atau di jenjang SMA atau SMK? Nah, kalau adik-adik pernah melihat atap rumah, pasti kalian tahu bahwasanya itu dibangun dari kayu-kayu balok yang membentuk segitiga untuk bisa menopang atap supaya bisa menaungi sebuah rumah. Atau kalau kalian misalnya melihat sebuah jalan atau sebuah peta untuk menentukan jarak dari suatu tempat A ke tempat B dan ke tempat C, atau bagaimana mencari jarak terdekat dari tempat A ke tempat C, maka di sini kita bisa menggunakan bantuan trigonometri. Tapi sebelum kita mengaplikasikan trigonometri itu dalam masalah kehidupan kita yang sehari-hari, kita akan membahas dulu awal dari trigonometri. Trigonometri ini sebenarnya terkait dengan perbandingan sisi-sisi suatu segitiga. Jadi apakah segitiganya berbentuk siku-siku, ataukah berbentuk sudut tumpul, sudut lancip, dan yang lain sebagainya. Maka untuk menentukan sisi-sisi di dalam sebuah segitiga tadi, kita bisa menggunakan bantuan trigonometri. Oke, sekarang kita akan mulai apa itu yang dimaksud dengan trigonometri. Oke ya, sekarang kita lihat. Nah, materi yang akan kita pelajari saat ini adalah perbandingan trigonometri. Oke. Apa saja yang akan kita pelajari di dalam materi trigonometri ini? Ada 3 materi yang akan kita pelajari di awal. Yang pertama adalah perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Yang kedua adalah relasi trigonometri di berbagai kuadran, dan yang ketiga adalah koordinat kartesius dan koordinat kutub. Oke, check it out. Untuk bab pertama, perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, di sini kita lihat untuk mudahnya kita akan mempelajari trigonometri itu dari segitiga siku-siku sebelum kita bisa menerapkannya ke bentuk yang lainnya ya. Nah, untuk segitiga siku-siku di sini, di sudut lancipnya, dari salah satu sudut lancip dalam segitiga siku-siku kita anggap sebagai sudut theta. Bisa dilihat di sini ya, sudut theta. Maka sisi yang di depan sudut atau yang berhadapan dengan sudut, seandainya sudut ini adalah suatu lampu sorot, maka lampunya akan menyorot ke dinding yang sebelah sini. Nah, ini disebut sisi depan dari suatu sudut. Kemudian yang di bawah sudut itu disebut sisi samping, atau nanti akan kita singkat dengan sa, gitu ya. Sedangkan sisi depan dengan de, sedangkan sudut miringnya, nah ini disebut sisi miring. Nah, disebut sisi miring. Kita singkat dengan mi. Nah, kita akan lihat di sini. Sin theta itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sedangkan cos theta berarti sisi samping dibagi dengan sisi miring. Tan theta adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Atau kalau ingin lebih mudah, kita bisa menyingkatnya demi sin sami cos desa tan. Sudah ingat? Ulangi lagi ya. Demi sin sami cos desa tan. Nah, ini diingat-ingat, demi sin sami cos desa tan. Sekarang kita lihat. Di dalam pembahasan trigonometri, ada yang disebut dengan identitas trigonometri. Ini adalah dasar-dasar dari rumus yang akan dikembangkan di dalam rumus-rumus trigonometri yang berikutnya. Nah, akan kita lihat di sini ada istilah sinus, ada istilah kosinus, dan ada istilah tangen. Tapi ada juga istilah sekan, kosekan, dan kotangen. Ya, di sini
sekan adalah 1/cos. Sedangkan kosekan adalah 1/sin, kotangen adalah 1/tan. Atau supaya kalian lebih mudah untuk mengingatnya, sekan itu adalah 1/cos. Sini ya. Untuk perbandingannya, maka tan A adalah sin/cos. Kalau kita lihat di yang sebelumnya, ya, kalau misalnya sin itu depan dibagi miring, cos itu samping di sisi miring, maka tan itu adalah sisi depan dibagi sisi samping, atau nanti sin dibagi cos. Tuh. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada singkatan. Wah, singkatannya ekstrim banget ya. Tetapi memang seperti itu. Tan A adalah sin A yang diper oleh cos A. Nah, ini jadi jangan mikir yang macam-macam. Ini hanyalah supaya kalian lebih mudah untuk mengingatnya. Karena memang rumusnya seperti ini ya. Nah, kemudian akan kita lanjutkan lagi. Di sini teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras akan sering kita gunakan di dalam menghitung sisi-sisi segitiga yang belum diketahui. Nah, di sini ya, rumusnya adalah A kuadrat, berarti sisi depan kuadrat ditambah B kuadrat atau sisi samping kuadrat sama dengan C kuadrat. C ini adalah sisi miring kuadrat. Nah, di sini nanti akan ada turunan dari rumus Pythagoras ini disesuaikan dengan rumus trigonometri yang tadi sudah kita pelajari. Maka akan kita lihat di sini ya, seandainya teorema Pythagoras ini persamaannya dibagi semuanya dengan C kuadrat, maka A kuadrat per C kuadrat bisa disingkat dengan A per C kuadrat, B kuadrat per C kuadrat menjadi B per C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, A per C ini, kalau kita kembalikan lagi, kalau A itu adalah sisi depan, kalau A adalah sisi depan, dan C adalah sisi miring, berarti demi. Demi itu apa? Demi itu adalah sin, tadi ya, demi sin. Kemudian B per C berarti samping per miring, sami. Sami itu apa? Sami itu adalah sami cos. Maka A per C itu adalah sin karena kuadrat menjadi sin kuadrat X. B per C itu adalah cos, menjadi cos kuadrat X. Maka jika masing-masing ini kemudian, jadi ya, tadi ini jadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini sama bentuknya dengan yang di sini. Jika masing-masing dibagi dengan cos kuadrat, sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X, sin dibagi cos, tadi ingat, menjadi tan. Maka sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X menjadi tan kuadrat X. Cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X sama dengan 1. Hasilnya adalah secant kuadrat X. Itu adalah identitas trigonometri yang pertama. Kemudian, jika sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 ini dibagi sin kuadrat X, maka berlaku lagi. Sin kuadrat X dibagi sin kuadrat X sama dengan 1, cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X sama dengan kotangen 2X. Kok bisa sih cos dibagi sin jadi kotangen? Ya, bagaimana? Karena kotangen itu adalah 1/tan. Tan sendiri adalah sin per cos. Maka kalau 1/tan sama dengan cos per sin dibalik. Ya, berarti cos per sin adalah kotangen. Sama dengan kosekan kuadrat X. Oke, ini nanti akan kita aplikasikan di pertemuan yang berikutnya. Nah, kita lihat contoh soal supaya kalian lebih mudah memahami. Ingat ya, masih menggunakan rumus Pythagoras. Oke, soalnya, tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku pada gambar berikut ini. Nah, ada soal A dan soal B. Yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan atau yang belum diketahui nilainya adalah sisi miring. Oke ya, sisi miring. Maka sisi miring, kita anggap di sini X itu adalah yang mendatar atau sumbu mendatar, yaitu adalah sumbu tegak. Maka R itu adalah sisi miringnya.
Maka untuk menentukan panjang yang sungguh mendatar, maka sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Sedangkan yang sisi tegak sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi mendatar kuadrat. Maka sisi miring, sisi mendatar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Oke, nah di sini yang X atau nilai yang belum diketahui ini adalah sisi miring. Berarti kita mencari sama dengan mencari R. Sisi miring tadi berarti sisi mendatar adalah 3 dan sisi tegaknya adalah 4. Berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti berapa 3 kuadrat? 9 ditambah 16 sama dengan 25. Diakarkan sama dengan 5. Maka di sini sudah diketahui nilai X sama dengan 5. Maka untuk menentukan berapa sin A-nya, berapa cos A-nya, dan berapa tan A-nya akan kita sesuaikan dengan ingat demi sin, sami cos, desa, tan. Oke, bisa ya? Sambil dipelajari lagi. Begitupun dengan yang nomor B. Gambar segitiga siku-siku yang B. Di sini nilai yang belum diketahui berarti dianggapnya sebagai, nah di sini sudutnya. Kalau sudutnya di sini berarti yang nilai yang belum diketahui ini dianggap sebagai sisi sampingnya. Ya, sedangkan yang 5 ini adalah sisi depan dari sudut B dan 13 adalah sisi miringnya. Maka sisi samping dari sudut B sama dengan dianggap sumbul yang datarnya atau bidang datarnya. Maka di sini mencari X sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat diakarkan hasilnya sama dengan 12. Kemudian kalau sudah diketahui semua sisi dalam segitiga di sini, kita akan bisa menerapkan sin B, cos B, dan tan B berdasarkan tadi yang sudah kita pahami. Masih ingat? Harus sering diulang-ulang ya. Apa? Demi sin, sami cos, dan desa tan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah sekarang soal yang berikutnya. Diketahui sin A sama dengan 0,6 dan A adalah sudut lancip. Ini sudut lancip. Maka tentukan nilai dari cos A. Nah, nilai dari cos A di sini, kalau sin A-nya adalah 0,6, maka kalau dibuat dalam bentuk pecahan, 0,6 itu adalah 6/10. Ya, kalau 0,7, 7/10. Bagaimana kalau 0,75? Berarti 7,5/10. Tapi itu pembahasan yang lain ya. Oke, kita lanjutkan. Maka X-nya ini adalah sisi datar, adalah sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Berarti 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 100 dikurangi 36 sama dengan 64. Akar 64 sama dengan 8. Maka kalau semua sisi sudah diketahui, sama lagi caranya seperti soal yang pertama. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, next kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke trigonometri sudut istimewa. Kenapa sih kita harus mempelajari sudut istimewa? Nah, seperti kita ketahui bersama, kalau kita melaksanakan ujian atau ulangan, biasanya tidak diperkenankan untuk membawa alat bantu hitung, misalnya kalkulator, sempoa, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka akan diberikan soal-soal yang memang sudah diketahui nilainya tanpa perlu menggunakan kalkulator. Nah, salah satunya adalah sudut istimewa. Bagaimana cara menggunakan sudut istimewa? Nah, sudut istimewa ini gampang saja, kita bisa menggunakan bantuan dari jari kita yang 5. Oke ya, kita lihat di sini di gambar dari kelingking. Dari kelingking itu dianggap 0 derajat. Kemudian ini sudut istimewanya ada 5 sudut istimewanya. Yang pertama 0 derajat, yang kedua 30 derajat, yang ketiga 45 derajat,
yang keempat 60 derajat, dan yang kelima adalah 90 derajat. Untuk nilai sin X, maka akan dimulai nilainya dari kelingking ke jempol. Sedangkan untuk cos, nilainya akan dimulai dari jempol ke kelingking. Terus nilainya maksudnya bagaimana sih, Bu? Nah, kita lihat lagi ya di sini ya. Nah, di sini ada tulisannya setengah akar N. N di sini adalah ini nih. Nih yang 0, 1, 2, 3, 4. Maka sin 0 derajat adalah setengah akar 0. Sin 30 derajat adalah setengah akar 1. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan sin 90 derajat adalah setengah akar 4. Berlaku juga seperti cos X. Kalau cos X berarti untuk 0 derajat berarti setengah akar 4, kebalikannya dari sin ya. Untuk 30 derajat setengah akar 3, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 1, dan 90 derajat setengah akar 0. Oke, nah untuk yang di sebelah sini ini sudah lebih kompleks. Jadi selain sin dan cos di sini juga ada tan, sekan, kosekan, dan kotangan. Kita yang biasanya sering digunakan adalah yang sin dan cos. Jadi minimal yang itu saja yang kalian pelajari ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ya tadi. Loh, tadi katanya setengah akar N. Tapi kenapa di sini nilainya ada 0, ada 1? Nah, di sini perhitungannya kita lihat. Oh, ternyata setengah akar 0 itu sama dengan 0. Setengah akar 1 itu sama dengan setengah. Setengah akar 2 tetap ya setengah akar 2, setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3, dan setengah akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Maka 2 dikali setengah sama dengan 1. Itu. Jadi jangan bingung. Kalau tadi pakai akar-akaran, kenapa yang di tabel di sini nilainya jadi ada angka 0 dan ada angka 1. Nah, kita lihat. Sin nilainya seperti ini. Cos nilainya adalah kebalikan dari sin. Oke, kita lanjutkan lagi ke bab yang berikutnya, yaitu relasi trigonometri di berbagai kuadran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kuadran itu? Kuadran itu di sini dibagi 4. Jadi kalau kalian mengetahui tentang koordinat kartesius yang namanya X dan Y gitu ya. Nah, di sini titik pertemuan dari tanda cross ini adalah 0. Maka dari sudut 0 sampai 90 derajat itu disebut kuadran 1. Sudut 90 derajat sampai 180 derajat itu disebut kuadran 2. 180 derajat sampai 270 derajat disebut kuadran 3. Dan yang terakhir kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini untuk memudahkan kita menghafal bagaimana kedudukan sin, cos, dan tan di dalam kuadran-kuadran ini, di sini bahwasanya dalam kuadran 1 semua nilai sin maupun cos dan tan itu semuanya positif. Sedangkan di kuadran 2 hanya sin saja yang positif, di kuadran 3 hanya tan saja yang positif, dan di kuadran 4 hanya cos saja yang positif. Kalau kalian ingin lebih mudah untuk mengingatnya, di sini diberikan kalimat kunci. Semua sindikat tangannya kosong. Gampang ya? Wah, sindikat. Kalau kalian suka main game, pasti tahu yang dimaksud sindikat itu seperti mafia. Tapi kalau di trigonometri, di sini sindikat hanya untuk mengingatkan tentang kata sinus. Oke ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk menunjukkan, karena kan nanti kalau pertanyaannya tidak semua sudutnya itu antara 0 sampai 360 derajat. Atau tidak semuanya sudut-sudut istimewa.
Tetapi di sini kita memiliki acuan di sini. Seandainya diketahui sebuah sudut, kalian pilih di sini. Kalau di kuadran yang genap berarti di kuadran 2 dan di kuadran 4, maka berlaku 180 derajat plus minus sudut alfa. Kemudian untuk di kuadran 4 360 derajat minus sudut alfa. Sedangkan kalau di kuadran ganjil berarti di kuadran 1 90 derajat plus minus sudut alfa, dan di kuadran 3 270 derajat plus minus sudut alfa. Ada yang nilainya tetap, ada yang fungsinya berubah. Sin jadi cos, tan jadi kotangan. Nah, tinggal dicek tadi plus minusnya. Ingat ya, yang semua sindikat tangannya kosong. Kapan sin itu positif, kapan cos itu negatif, dan seterusnya. Nah, oke, di sini kita lihat lagi. Diperinci lagi, misal di kuadran 1, sin 90 dikurangi A. Kenapa 90 dikurangi A? Karena di kuadran 1 itu memang dari 0 sampai 90, jadi tidak mungkin sin 120 masuk di kuadran 1. Mungkin yang masuk di kuadran 1 adalah sin 45, 75, sin 80, itu karena semuanya di bawah 90 derajat. Oke, di sini ya. Begitupun di kuadran 2. Nah, di sini contohnya sin 180 dikurangi A. Lihat di sini. Nah, untuk di kuadran 1, nilai sin ternyata berubah jadi cos. Nilai cos berubah jadi sin, dan nilai tan berubah menjadi kotangan. Berbeda dengan di kuadran yang lain, kalau sin tetap sin, kalau cos tetap cos, kalau tan tetap tan. Hanya berubah tandanya saja positif dan negatifnya. Oke, you got it? Oke. Nah, di sini saja kartunya bilang I got it. Sekarang kita lihat ke contoh soal supaya kalian lebih mudah memahami tentang sudut-sudut yang berelasi di setiap kuadran. Oke, misalnya contoh yang pertama, tentukan nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 45 derajat. Wah, ini mudah sekali ya, karena 30 derajat dan 45 derajat itu adalah sudut istimewa. Kalian bisa kembali lagi tadi ke materi yang sebelumnya tentang sudut-sudut istimewa. Kita lihat nilainya berapa? Oh, sin 30 derajat sama dengan setengah. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Setengah ditambah setengah akar 2, karena sama-sama memiliki nilai setengah, setengah ini bisa kita keluarkan. Maka hasilnya adalah setengah dikali 1 ditambah akar 2, karena setengah dikali 1 sama dengan setengah, setengah dikali akar 2 adalah setengah akar 2. Oke ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Tentukan nilai dari sin 150 derajat dikurangi tan 300 derajat. 150 derajat dan 300 derajat. Padahal sudut istimewanya tadi hanya sampai 90 derajat. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini kita lihat sin 150 dia terletak di kuadran berapa? 150 itu terletak antara 90 sampai 180 derajat. Kita lihat. Nah, sin 150 antara 90 sampai 180 berarti dia terletak di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ini berlaku 180 dikurangi sudut alfa yang mana supaya nilainya menjadi 150, berarti 180 dikurangi 30 derajat. Maka sin 180 dikurangi A sama dengan sin A, berarti sama dengan sin 30. Di kuadran 2 itu sinnya itu positif atau negatif? Ingat, semua sindikat, berarti sin di kuadran 2 nilainya positif, yaitu setengah. Tan 300, kita lihat tan 300. Tan 300 terletak antara 270 sampai 360 derajat. Kita cek lagi. Nah, berarti ada di kuadran 4. Oke. Di kuadran 4 berarti tan 360 dikurangi A. Sama dengan tan A, berarti tan 60 derajat. Kita lihat lagi tan. Semua sindikat tangannya kosong, berarti
di kuadran yang keempat, yang positif itu cuman cos, kosong. Sedangkan tan dan sin berarti negatif. Berarti tannya adalah negatif. Min tan 60 derajat. Kita lihat lagi di sudut istimewa. Tan 60 derajat itu berapa? Oh, akar 3. Karena tadi nilainya negatif, jadi negatif akar 3. Maka sin 150 derajat dikurangi tan 300 derajat sama dengan setengah dikurangi min akar 3, min ketemu min jadi plus. Jadi setengah plus akar 3. Oke, sekarang soal yang berikutnya. Tentukan nilai dari sin 765 derajat tambah cos 1950 derajat. Lebih wow lagi ya. Nilainya sudah jauh di atas 360 derajat. Nah, di sini kita lihat sin 765 derajat. Berarti sudah kita menggunakan rumus yang mana? Kita tengok lagi. Nah, di sini prioritas trigonometri kalau dia sudah lewat dari 360 derajat. Oke ya. Itu bisa ya, nanti akan kita kerjakan. Nah, di sini ternyata oke. Berlaku juga untuk cos theta. Cos theta itu adalah X per R. Oke, maka mencari X adalah R cos theta. Kita lanjutkan lagi. Langsung masuk ke contoh soal lagi. Wah, sudah mau berakhir nih materi kita. Kemudian kita lihat di sini ya soal yang berikutnya. Tentukan koordinat kutub jika koordinat kartesiusnya sebagai berikut. Ada dua contohnya. Yang pertama, kalau koordinatnya 4,4, lurus. Tidak sulit ya menghitungnya. Yang kedua, wah sudah mulai ada negatif, sudah mulai ada tanda akar, min 2 akar 3, min 2. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, di sini. Koordinat kutub itu X, Y, maka kita harus mengubahnya menjadi R, theta. Nah, R-nya di sini tadi sudah kita bahas sebelumnya. Ya, di sini mencari R berarti Y dibagi sin theta. Nah, jadi menggunakan rumus yang di sini ya. Sin theta sama dengan Y per R. Sin theta sama dengan Y. Nah, kemudian untuk menentukan tetanya kita bisa menggunakan tangan. Karena tangan itu rumusnya apa? Y per X. Karena ini adalah X, Y, maka tinggal Y dibagi X. Nah, Y dibagi X, misalnya 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 itu untuk nilai tangan berapa? Tangan 45 derajat. Maka hasilnya adalah yang ada di sini. Begitupun untuk yang nomor berikutnya. Harus hati-hati. Min 2 akar 3 dan min 2. Nah, di sini ya. Kita lihat gambarnya. Gambarnya ini dia ada di kuadran berapa? Oh, ternyata dia ada di kuadran 3. Kita lihat di sini. Ini nolnya ada di sini. Kalau di kuadran 3 harus hati-hati melihat tangannya. Negatif atau positif. Oke, nah sekarang soal yang berikutnya. Jika koordinat kutubnya itu, nah kalau tadi diketahui koordinat kartesius, kalau sekarang yang diketahui koordinat kutub. Jika koordinat kutub P 6,120 derajat, tentukan koordinat kartesiusnya. Kita lihat. Nah, di sini ya. Masih sama rumusnya, tinggal dibolak-balik saja dari yang tadi. X-nya min 3, Y-nya 3, koordinat kartesiusnya min 3, 3 akar 3. Nah, di sini kurang ya. Harusnya 3 akar 3 karena 6 dikali setengah adalah 3. Di sini masih ada akar 3-nya. Bagaimana? Nggak sulit ya? Tuh. Bagaimana menurut kalian? Ternyata trigonometri tidak sesulit yang kita bayangkan. Asal kita konsentrasi, kita tidak ketinggalan memahami apa itu rumus Pitagoras. Insya Allah ke depan kita akan lebih mudah
menyelesaikan soal-soal trigonometri dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.